Gara-gara tersinggung, juru parkir di kawasan Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta tusuk dua pria. Harga cabai mahal, petani raup sedikit untung. Gubernur Jawa Tengah gratiskan biaya perpanjangan SIM bagi driver ojol. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kebakaran rumah warga di Jomblang Perbalan, RT 8 RW 2 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang pada Sabtu petang. Dugaan sementara, penyebab kebakaran dan munculnya api akibat korsleting listrik dalam rumah yang dihuni Siti Kotimah, lansia usia 67 tahun. Yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi dalam kondisi luka bakar 50%. Kanit Reskrim Polsek Candisari mengatakan saat kejadian seorang warga awalnya melihat api dari atap rumah korban. Kemudian dibantu warga lain berusaha memadamkan api di rumah korban dan menghubungi petugas pemadam kebakaran Kota Semarang. Diduga, korban sedang mandi saat terjadi kebakaran sehingga tidak sempat melarikan diri, sedangkan sang anak sedang bekerja. Informasi awal diduga dari korsleting listrik. Kebetulan Ibu Siti Kotimah berada di kamar mandi. Jadi kebetulan korban yang meninggal dunia ini Ibu Siti Kotimah tinggal sendiri, anaknya sedang bekerja dan saat itu terjebak di kamar mandi dan mengalami luka bakar kurang lebih sekitar 50%. Sehingga mengakibatkan yang bersangkutan. Sementara itu, tim komunikasi Damkar Semarang Herjuna Dwi Atmaja mengatakan upaya pemadaman kebakaran terkendala akses jalan yang sempit dan terhalang portal. Sehingga pemadaman dilakukan dengan motor pemadam roda 3 milik kecamatan dan warga secara manual hingga akhirnya berhasil dipadamkan. Untuk evakuasi untuk kendalanya jalannya terlalu sempit. Untuk unit kami, armada kami nggak bisa masuk karena terhalang portal di bawah sana terlalu pendek dan terlalu sempit. Jadi tadi kita sampai sini dibantu sama pompanya dari kelurahan, kecamatan, sama dibantu warga pakai air di rumah. Kalau untuk unit kami sendiri tadi nggak bisa masuk sama sekali dan kita nggak pakai unit. Polsek Candisari dan tim Inafis Polrestabes Semarang masih mengumpulkan sejumlah barang bukti serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah menjalani perawatan hampir 3 minggu, korban luka berat akibat ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah akhirnya meninggal dunia. Hingga kini korban meninggal dunia akibat ledakan sumur ilegal menjadi 5 orang. Satu korban meninggal merupakan balita berusia 2 tahun, usai dirawat intensif selama 3 minggu di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Jenazah korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, berdampingan dengan ibu korban yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Memang dari awal yang menjadi korban satu keluarga dengan 2 putra, 1 istri, 1 anak. Nah, hari ini tidak tertolong. Ya, ini sebuah peringatan besar dan kita sudah berusaha pada keluarga bahwa untuk kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan harus berhati-hati dan dipikirkan yang matang. Mas. Jadi total ada berapa tuh korban yang menjadi korban kemarin, Bu? Jadi jumlahnya jadi 5. 5 ya. Kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, terjadi pada 17 Agustus lalu.
Awalnya warga mendengar suara ledakan dari sumur minyak tersebut. Tak lama muncul api yang menyambar sebuah rumah. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Saudara, dalam menghadapi masalah kita harus sabar, jangan sampai berujung petaka. Seperti hanya perkara motor rusak, juru parkir di kawasan Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta melukai 2 korban pemilik motor dengan senjata tajam. Aksi nekatnya dipicu ketika korban mengambil foto pelaku saat mediasi. Pria berinisial S warga Kapanewon Wates ditangkap jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo di tempat persembunyiannya di daerah Giwangan, Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Alun-Alun Wates ini ditangkap usai melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam pada 16 Agustus lalu. Aksi nekatnya ini ia lakukan karena tersinggung saat difoto oleh korban saat mediasi dilakukan. Kasus ini berawal saat 2 pria meminta pertanggungjawaban pelaku karena motornya rusak usai digunakan oleh pelaku. Kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekira pukul 23 di sekira Alun-Alun Wates Kulon Progo, korban bertemu dengan tersangka. Selanjutnya mengeluarkan pisau lipat untuk menyerang korban 1, namun berhasil ditangkis oleh korban 2, sehingga korban 2 mengalami luka gores pada pergelangan tangan kiri. Kemudian tersangka kembali menyerang korban 1 dan berhasil menusuk pada bagian perut sebelah kiri korban 1. Kemudian tersangka melarikan diri dari tempat kejadian. Ini awalnya pakai utang atau? Dan ada kerusakan motor yang disebabkan oleh pelaku. Kemudian dimediasi, tapi saat pertemuan itu korban memfoto pelaku dan mengirimkan kepada istrinya. Itu yang membuat dia tersinggung dan merasa tidak terima. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Harga cabai mahal, petani raup sedikit untung. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Kuasa hukum keluarga Iko Julian Junior, mahasiswa Universitas Negeri Semarang UNES yang meninggal usai dibawa aparat ke RSUP Dr. Karyadi Semarang, meragukan klaim polisi bahwa korban meninggal akibat kecelakaan. Anggota Pusat Bantuan Hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menduga ada tindak pidana pada kasus kematian Iko. Dari keterangan sejumlah saksi mengenai kejadian yang menewaskan Iko Julian Junior, terdapat saksi yang menyampaikan dugaan tindak pidana dalam kejadian yang menimpa Iko. Saksi mengatakan Iko dan 3 orang lainnya terjatuh dari motornya di Jalan Veteran Kota Semarang karena dilempar benda tumpul. Sebelumnya polisi mengklaim Iko dibawa ke rumah sakit murni karena kecelakaan lalu lintas. Tim kuasa hukum akan membuat laporan resmi dan meminta polisi menginvestigasi secara transparan untuk mengungkap penyebab kejadian. Dari beberapa saksi hasil investigasi yang kami temukan, ada dugaan tindak pidana yang terjadi atas meninggalnya adik kita Iko. Catatan kami ada beberapa dugaan tindak pidana sebetulnya atas kematian. Artinya, kalaupun ini kecelakaan bukan kecelakaan murni. Dari tadi temuan data yang sudah disampaikan bahwa menurut polisi kan kecelakaan, lawannya namanya Aziz dan Vicky. Sementara Aziz dan Vicky itu datang ke rumah sakit mendapatkan perawatan itu 2 jam setelah Iko dan Ilham sampai. Ini tidak masuk akal karena seyogianya orang kecelakaan sama-sama dapat luka, semestinya sama-sama masuk. Nah ini ada rentang waktu 2 jam. Nah kami masih mempertanyakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK RI Wawan Fahrudin mengaku pihaknya telah mendapatkan hasil visum Iko Julian Junior dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Namun belum bisa menyimpulkan penyebab kematian berdasarkan hasil visum. LPSK menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, RSUP Dr. Karyadi, Iko dan 3 orang lainnya diantar ke rumah sakit oleh anggota BRIMOB pada Minggu 31 Agustus dini hari. Kita ditunjukkan CCTV dari 2 sisi ya, dari sisi agak jauh, tapi memang di CCTV itu terhalang pilar besar, sehingga ketika dropping pasien itu sebetulnya kita nggak terlalu jelas ya. Tapi yang kita pastikan adalah dua-duanya hampir dalam kondisi yang sama. Artinya Iko itu bahkan ada pergerakan. Dia memegang handrail waktu setelah didorong dengan bed pasien. Dia itu sepertinya ke kanan begini, mungkin merasakan rasa sakit ya. Tapi kalau yang kedua Saudara Ilham tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi informasi dari dari perawat jaga, Iko itu masih bisa ditanyain siapa namanya. Dia bilang Iko gitu. Tapi tidak ada komunikasi, tidak ada igoan atau apapun kecuali menyebutkan nama Iko. Itu informasi dari perawat jaga. Sebelum operasi. Ya, itu sebelum operasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengklaim Iko Julian Junior tewas usai kecelakaan di Jalan Veteran Kota Semarang Minggu 31 Agustus. Polisi menyebut Iko berboncengan dengan temannya saat kejadian. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, dugaan keracunan makanan massal terjadi di Kota Semarang. Puluhan warga Sedayu Sawo 2, Kelurahan Bangetayu, Kota Semarang mengalami diare usai menyantap nasi kotak dari hajatan salah satu warga setempat. Lurah Bangetayu Wetan mengatakan ada sekitar 35 hingga 40 orang mengalami sakit perut, diare dan muntah usai menyantap nasi kotak dengan menu nasi putih, acar, telur asin, rendang daging, dan sambal goreng ati Jumat 12 September. Kemudian warga yang mengalami keracunan massal dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya acara mendak salah satu keluarga di RT 9 RW 2 niku disinyalir dari makanan mungkin yang sudah tidak laik gitu. Jadi kejadiannya mungkin setelah Isya itu ya seperti keracunan gitu, mual, muntah, dan mungkin ya diare juga gitu. Jam 10, jam 11 malam itu sudah banyak yang terkena, langsung dilarikan di RSWN Ketileng. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian dugaan keracunan massal tersebut dan 3 warga harus dirawat di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang karena komorbid kencing manis, darah tinggi, dan dehidrasi sedang. Berapa? Yang masih dirawat ada 3 orang, jadi 16 orang sudah pulang dan 3 orang kita rawat karena 2 ada penyakit komorbid. Dalam hal ini ada kencing manis sama darah tinggi, yang satunya adalah karena dehidrasi sedang sehingga membutuhkan rehidrasi cairan infus. Tapi untuk kondisi saat ini Pak? Baik, ketiga pasien baik dan kita harapkan 2-3 hari ini sudah bisa. Menurut salah satu warga yang dirawat di rumah sakit, hampir semua warga satu RT menyantap nasi hajatan dan mengalami diare. Ia mengaku makan sambal goreng ati ampela dan daging. Luar tuh udah banyak pada keluar, tetangga. Nah terus saya keluar, nggak taunya itu makanan itu. Makan apa itu? Dan tetangga kan habis hajatan, ya itu makan itu sambal goreng ampela sama daging. Tapi sedikit jangan makan. Kadang Ibu banyak yang kena. Satu RT. Untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal, sampel makanan sudah dikirim ke Labkesda oleh Puskesmas Bangetayu, Kota Semarang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV,
Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, mahalnya harga cabai di pasaran belum dinikmati oleh petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Petani cabai di Desa Bengking mengaku harga cabai hanya mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Petani cabai di Desa Bengking, Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini mengaku harga jual cabai berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dengan harga jual tersebut, petani mengaku hanya mendapat sedikit keuntungan dibanding biaya perawatannya. Untuk harga normal yang periode ini paling sekitar harga di plus minus Rp30.000. Itu sudah termasuk tinggi atau enggak ya buat petani? Untuk harga Rp30.000 ya itu harga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah lah. Untuk BEP-nya masih masuk untuk harga Rp30.000. Berarti ini cabai jenis super atau gimana, Mas? Untuk jenisnya ini kan cabai rawit, jenisnya Ori 212 yang mana jenis ini cocok ditanam di daerah Tegalan di tempat kami di Jatinom, Kabupaten Klaten. Petani berharap harga cabai stabil saja agar petani tidak merugi. Apalagi di musim kemarau, banyak pohon cabai yang mati kekurangan air. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah menggratiskan biaya perpanjangan SIM bagi driver ojol. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi gratiskan pengurusan perpanjangan SIM pengemudi ojek online atau ojol yang masa berlakunya sudah habis. Program perpanjangan surat izin mengemudi secara gratis diberikan kepada pengemudi yang mengikuti sarasehan mitra ojek online atau ojol dan angkutan sewa khusus di Gor Jatidiri, Kota Semarang, Jumat 12 Agustus. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kecelakaan lalu lintas merupakan penyumbang kematian terbesar di Jawa Tengah. Sehingga persyaratan keselamatan di jalan raya, salah satunya kepemilikan SIM yang aktif, harus dipenuhi. Pengemudi ojek online pun menyambut baik kebijakan tersebut dan mereka beramai-ramai memperpanjang SIM-nya. Kita dahulukan bagi para sopir yang SIM-nya mati, kita bantu. Untuk apa? Agar tidak terjadi adanya laka lantas pada saat dia di jalan. Sehingga kita bantu mereka. Pendataannya sudah data tadi sama di lantas sama Pak Wakapolda. Dalam sarasehan ini, Gubernur Jawa Tengah juga memberi kesempatan bagi ojol untuk menyampaikan keinginan dan keluh kesahnya. Selain tarif itu ya, jadi aplikator ya, diperbaikilah. Kan soalnya potongannya lebih banyak di biasanya. Mintanya gimana, Mas? Mintanya ya sama rata sesuai peraturan Dinas Perhubungan lah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga berkomitmen akan memperhatikan nasib pengemudi ojol agar lebih baik ke depannya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, membantu program pemerintah menurunkan angka kematian pada bayi prematur dan mengatasi resiko stunting pada anak. Sejumlah dosen memberi edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan di puskesmas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh sejumlah dosen dan tenaga kesehatan Universitas Karya Husada Semarang. Kegiatan ini merupakan hilirisasi riset dengan tema bayi prematur untuk mengatasi risiko stunting. Para pengajar ini memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan perawat dan bidan, dalam pemberian asuhan secara komprehensif kepada bayi prematur. Selain itu, penyuluhan ini juga untuk meningkatkan keterampilan tim Pokja, tim pendamping keluarga, berbasis COC, terhadap kemampuan Pokja dalam mendampingi keluarga merawat dan memberikan KMC pada bayi prematur, baik dari segi peningkatan keterampilan
pengetahuan, penghargaan pengalaman dengan harapan masyarakat mampu memahami dan meningkatkan kesadaran terhadap upaya pencegahan stunting pada bayi prematur. Saya melihat atau kami melihat dari institusi bahwa capaian dosen dalam hibah kompetitif nasional pada pengabdian masyarakat memiliki komitmen bersama terutama antara dosen dan institusi terhadap riset yang sifatnya aplikatif. Khususnya pada hibah tahun ini terkait dengan implementasi prematur system ya, sebagai inkubator alami pada bayi prematur yang berbasis terhadap continuity care of approach untuk mengatasi stunting. Kita melihat bahwa tema-tema atau upaya dari untuk mengatasi stunting melalui pendekatan riset yang aplikatif sangat memiliki hal atau kontribusi wilayah yang baik. Kerja Puskesmas Kedungbudu terutama bisa menurun untuk angkanya karena memang beberapa tahun terakhir ini angka kejadian stunting termasuk yang lumayan tinggi, sehingga dalam rangka kegiatan ini kami berharap supaya angka stunting itu bisa turun dan stabil. Diharapkan kolaborasi dalam kegiatan ini dapat memberi manfaat luas dan bersinergi mendukung program pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga pada pilar ketiga, yaitu cakupan bayi prematur ditingkatkan dan pemberian perawatan serta pengobatan yang tepat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Bank Jateng Friendship Run digelar di Solo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. 1.000 orang pelari berpartisipasi dalam pre-event Borobudur Marathon 2025 ini. Konsep sport tourism digencarkan untuk menarik wisatawan datang ke Jawa Tengah. Sebanyak 1.000 pelari berpartisipasi dalam Bank Jateng Friendship Run 2025. Beragam kostum unik juga dipakai oleh para peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, para pelari mengambil rute sepanjang Car Free Day hingga ke sejumlah lokasi ikonik di Solo. Usai berlari, para peserta juga bisa beristirahat di Pasar Harmoni yang menyediakan aneka kuliner khas. Konsep sport tourism ini memang digunakan untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu banyak ditopang dari sektor konsumsi, sehingga kita harus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana kita salah satunya meningkatkan konsumsi. Dalam meningkatkan konsumsi berarti harus mendatangkan orang dari luar Jawa Tengah masuk ke Jawa Tengah. Pintunya adalah pariwisata sebetulnya, yang paling pas adalah pariwisata. Pariwisata saja sekarang tidak bisa berdiri sendiri karena kita harus berkreasi dengan sekarang lagi berkembangnya masalah sport tourism, sehingga kita mengadakan banyak event sebenarnya terkait dengan sport tourism. Tujuan utamanya adalah bahwa bagaimana untuk mendatangkan masyarakat dari luar Jawa Tengah masuk ke Jawa Tengah, nanti tidur di Jawa Tengah, makan di Jawa Tengah, belanja UMKM di Jawa Tengah. Itulah akan meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan meningkat. Karena begitu ada pertumbuhan ekonomi meningkat, tentu saja kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga akan meningkat. Bank Jateng sendiri melakukan kurasi di 6 kota kabupaten untuk menyaring UMKM yang akan dilibatkan. Hasilnya, ada 46 UMKM yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Borobudur Marathon dan Friendship Run di Solo serta Purwokerto. Tadi disampaikan Pak Sekda, tapi solusinya itu adalah untuk UMKM destinasi untuk makanan yang mewakili dari 6 koordinator, jadi ada koordinator Solo, Pati, koordinator Bank Jateng ya. Jadi perwakilan masing-masing koordinator ada 6 yang sudah dikurasi oleh teman-teman dari Bank Jateng, munculnya 44 UMKM. Pasar Harmoni menjadi momentum pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Jateng Berdikari. Sebagai provinsi yang dipenuhi keragaman tradisi dan budaya, Jawa Tengah menjadi lahan subur bertumbuhnya UMKM. Dan dengan sport tourism, pemerintah menyediakan pembeli bagi para pelaku UMKM. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini.
Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.